Kemudian ada majas penegasan. Nah, ini banyak sekali contohnya. Salah satunya ada majas klimaks atau anti klimaks. Kemudian ada pleonasme. Majas pleonasme adalah majas yang menggunakan kata-kata secara berlebihan. Sehingga kalau dalam kalimat disebut pleonastis. Contoh, saya belajar agar supaya biar untuk pintar. Nah, di dalamnya itu mengandung 4 konjungsi agar supaya biar untuk, sehingga itu disebut berlebihan. Atau yang biasa dipakai contoh misalnya, ayo anak-anak maju ke depan. Nah, kalimat ke depan itu sebetulnya menyatakan bahwa itu majas pleonastis. Maju itu sudah kesannya itu ke depan, jadi tidak usah digunakan kata ke depan lagi. Atau silahkan turun ke bawah. Nah, itu kata ke bawah itu sebetulnya tidak mesti diungkapkan. Kemudian ada majas paralelisme, majas pengulangan. Jadi majas paralelisme adalah majas pengulangan dalam sebuah lagu atau puisi. Nah, majas paralelisme juga dibagi dua, ada anapora, yaitu yang diulangnya di awal, ada juga epipora yang diulangnya di akhir. Misalnya, kau yang kudamba, kau yang kucinta, kau. Kalau diulangnya di awal, itu namanya majas anapora. Sedangkan kalau contoh di rumah ingat kamu, di sekolah ingat kamu, di mana-mana ingat kamu. Nah, ingat kamu itu posisinya di akhir, berarti itu majas paralelisme yaitu epipora. Selanjutnya ada juga majas klimaks. Klimaks itu artinya yang naik itu. Misalnya dari SD, SMP, SMK sampai perguruan tinggi dia selalu berprestasi. Itu menunjukkan naik. Jangankan 1.000, 100.000, 1 juta pun kalau aku punya akan kusumbangkan, itu naik. Sedangkan kebalikannya itu adalah majas anti klimaks. 10.000, 1.000, sepeser pun hari ini aku tidak memiliki uang misalnya. Atau dari mahasiswa, SMA atau SMK, SMP sampai SD bahkan TK dia selalu bermasalah misalnya. Jadi kalau klimaks itu naik, sedangkan anti klimaks itu kebalikannya turun. Kemudian ada juga di sana dikenal majas sinekdok. Majas sinekdok itu terdiri dari dua, yaitu ada sebagian untuk seluruh, pars pro toto, ada juga seluruh untuk sebagian. Yang sebagian untuk seluruh itu hanya beberapa, misalnya dari kata hidung. Contoh, sudah beberapa hari ini dia tidak kelihatan batang hidungnya. Yang disebut hidung maksudnya ada seluruh badannya. Selain hidung itu kata atap. Pamanku mempunyai 2 atap di Jakarta. Nah, atap itu sama dengan rumah. Jadi disebut salah satu bagiannya, tapi maksudnya adalah satu bangunan itu. Contoh lain yang terkenal itu kepala. Per kepala dipungut Rp1.000. Nah, bukan kepalanya saja yang jadi sasaran, tapi maksudnya seluruh badannya. Kemudian yang satu lagi majas seluruh untuk sebagian. Misalnya Indonesia menjadi juara bulu tangkis. Yang harum itu satu Indonesia, padahal yang menang itu hanya 1 orang misalnya. Selanjutnya dalam majas penegasan juga dikenal ada istilah inversi, yaitu yang posisinya predikatnya itu dirubah, bukan subjek predikat. Hujan turun, nah bukan begitu, tapi dibalikan jadi predikat dulu, turunlah hujan. Gitu ya. Jadi ada majas inversi, yaitu majas yang posisi subjek predikatnya itu ditukar. Yang umumnya itu subjek predikat, nama ini predikat subjek. Kemudian ada majas pertentangan, yaitu majas yang terakhir, meliputi ada majas antitesis. Majas antitesis ada majas pertentangan yang di dalamnya mengandung antonim. Antonim adalah lawan kata. Misalnya tua, muda, besar, kecil, kaya, miskin, sama-sama menyaksikan pertunjukan itu. Jadi sebuah majas pertentangan yang di dalamnya mengandung antonim itu disebut majas antitesis. Selanjutnya ada majas paradoks. Majas paradoks adalah majas yang mengandung pertentangan nyata dengan fakta-fakta yang ada. Contoh, di tengah panen yang melimpah dia merasa kelaparan, atau dia kelaparan di tengah panennya yang melimpah. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Masa panen melimpah dia lapar. Contoh lain, dia merasa kedinginan di tengah-tengah kota Jakarta. Jakarta itu terkenal panas, jadi tidak mungkin kalau dia merasa dingin. Terakhir ada majas oksimoron, yaitu majas yang bagian-bagiannya menyatakan sesuatu yang bertentangan. Keramah tamahan yang bengis. Sudah ramah tamah tapi diakhiri dengan bengis. Itulah mungkin yang dapat Ibu sampaikan. Jadi majas itu terdiri dari 4 kelompok. Ada majas pertentangan, majas sindiran, majas penegasan, dan yang pertama itu majas
sindiran, penegasan, dan pertentangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.